Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Kada Chandra Dianti dari NRP 50242310667 dari Teknik Komputer Angkatan 23. Mohon maaf jika suara saya sedikit terganggu karena saya udah ngulang tik berkali-kali karena kesalahan gak kelihatan mukanya. Oke, em, kita mulai aja. Pertama-tama, di sini saya akan menjelaskan mengenai interpreter yang saya buat dengan bahasa Python. Jadi Python sendiri itu kan bahasa yang diinterpretasikan. Jadi kita akan meminta interpreter Python untuk menginterpretasikan program Python yang kita buat yang merupakan interpreter yang menginterpretasikan bahasa yang kita buat sendiri. Nah, jadi untuk menjalankan interpreter, kita memerlukan namanya menginterpretasikan sebuah file. Jadi hal pertama yang harus dilakukan adalah mengambil file path dari program dari argumen baris perintah. Selanjutnya kita gunakan file tersebut untuk membaca baris-baris program dan memasukkannya ke dalam list instruksi yang kita sebut sebagai program. Nah, di sini itu membaca baris-baris yang kita perlukan. Lalu di sini akan menghapus komentar di sini, aduh, menghapus komentar yang menggunakan eh, setelah penggunaan tanda pagar dan juga em, spasi yang kosong. Jadi program lines akan menyimpan baris-baris yang bersih dari komentar dan spasi kosong. Selanjutnya di sini adalah token counter yang dimulai dari 0. Sorry. Nah, yang dimulai dari 0 untuk melacak di mana posisi kita dalam program dalam hal pemrosesan dan kita menggunakan label tracker di sini untuk melacak indeks dalam list program yang ditunjuk oleh sebuah label. Selanjutnya ada variabel program lines yang mana seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya adalah daftar baris yang sudah dibersihkan dari komentar em, dan juga white space atau space yang kosong. Selanjutnya itu juga eh, kok label program underscore lines ini berisi instruksi-instruksi dari file program. Terus di sini ada part sama dengan line split yang mana memisahkan setiap baris atau line menjadi bagian-bagian yang dipisahkan oleh spasi dan menyimpannya dalam daftar parts. Lalu ada opcode sama dengan part zero yang artinya atau digunakan untuk mengambil elemen pertama dari parts yang merupakan opcode atau instruksi utama dari baris tersebut. Misalkan PYU untuk push, ngoeng untuk print, dan sebagainya. Opcode ini nantinya digunakan untuk memeriksa jenis instruksi dan menentukan tindakan yang sesuai. Di sini juga ada check if it's a label. Di sini, nah ini digunakan untuk memeriksa apakah opcode tersebut diakhiri dengan tanda titik dua dan juga jika iya maka ini menandakan bahwa itu merupakan sebuah label. Selanjutnya di situ ada label tracker. Di sini label token underscore counter akan menyimpan label di label underscore tracker dengan nama label yang sudah dihilangkan titik 2 dari akhir opcode menggunakan opcode titik 2 minus 1. Lalu token counter itu akan dijadikan sebagai nilainya. Token underscore counter menunjukkan posisi instruksi dalam program yang mempermudah navigasi ke instruksi di label saat terjadi lompat atau jump. Selanjutnya ini ada opcode-opcode-nya. Di sini misalnya payung untuk push, terus di sini ada ngoeng untuk print, push dot ya dot zero untuk jump equal to zero, lalu ada jangan ya, jangan dot zero untuk jump greater than zero. Lalu ada create stack di sini itu untuk mendefinisikan kelas stack dengan buff atau eh, di yang diartikan oleh buffer, lalu ada SP yaitu pointer stack. Jadi di sini ada push untuk menambahkan
em, menambahkan data ke dalam atau menambahkan lagi, memasukkan elemen ke dalam stack, terus ada pop untuk mengeluarkan elemen teratas, lalu ada top sini untuk mengakses elemen teratas tanpa mengeluarkannya. Terus di sini ada interpret program, di mana di sini adalah bilangan-bilangan konversinya. Ini ada binary, desimal, oktal, desimal yang 6 ring, terus ada hexa string, terus ada desimal yang 6 ring. Lagi di sini, pokoknya ini konversi-konversinya. Lalu di sini ada PC atau program counter yang mana mengelola posisi instruksi yang sedang dieksekusi. Ada stack sama dengan stack 256 yang artinya ukuran maksimalnya adalah 256. Di sini digunakan untuk menandakan, yang ini digunakan untuk menandakan bahwa loop utama berhenti saat opcode bowe yang diartikan sebagai halt yang tercapai atau program itu selesai. Selanjutnya di sini ada penjelasan dari bahasa saya. Misalnya ada peyuk yang diinterpretasikan dari push, yang mana akan em, menambahkan angka ke stack. Lalu ada di sini ada hayi, lagi, cedih. Di sini yang ada sub, weng untuk print, yang mana akan menampilkan stringnya ke pengguna. Terus ada baca itu aja juga ada baca dot string yang mana akan membaca stringnya. Terus ada push ya, eh, yang diinterpretasikan dari jam equal to zero, dan ada janannya yang diinterpretasikan dari jam greater than zero. Jadi keduanya itu puisya dan um, janannya itu untuk kedua instruksi itu membutuhkan opcode dan label. Jadi, jika kita menggunakan instruksi jump when equal to zero, kita akan mengecek apakah nilai itu sama dengan 0. Jika iya, maka akan mengecek nilai teratas dari stack dengan apakah sama dengan 0. Lalu jika sama, maka kita akan lompat ke label tersebut. Jika tidak, maka akan lanjut ke instruksi berikutnya. Gitu. Di sini ada konversinya lagi, di mana di sini ada BTD, BTH, BTO, DTB, DTH, DTO, HTB, HTD, HTO, OTB, OTD, OTH, yang mana masing-masing artinya itu seperti desimal to hexa, desimal to okta, hexa to binary, hexa to desimal, desimal to binary, binary to okta, binary to hexa, dan masih banyak lagi. Yang kira-kira ada 12 kondisi. Selanjutnya di sini untuk menunjukkan jika terjadi kesalahan maka akan masuk ke fungsi showy yang akan menampilkan kata-kata oh no sorry ya, kamu jangan sedih. Begitu untuk code-nya, penjelasan singkat soal code-nya, lalu ada h.all yang mana merupakan bahasa dari kita, bahasa sendiri, yang mana di sini untuk opsi pertama ada pertanyaan atau mengeprint kata "Halo, kamu mau apa?" Di sini akan menampilkan mengeprint kata binary, desimal, hexa, dan okta, dan disuruh ada perintah lagi untuk memilih. Lalu di read, lalu ada kondisi-kondisi jika memilih binary, desimal, hexa, dan okta. Pada kondisi pertama, yaitu kondisi ini. Lalu jika memilih binary, maka akan muncul pertanyaan mau jadi apa, lalu di read, maka akan menunjukkan kondisi kedua, yang mana kondisi kedua itu merupakan hasil konversinya. Jadi di sini ada BTD, binary to di desimal, yang mana nanti akan terbaca masukkan binary, lalu string, lalu terprint lagi kata-kata ini untuk dan terprint juga hasilnya, lalu terprint kata-kata ini, dan boleh untuk menunjukkan atau mengakhiri dari konversi itu, menunjukkan bahwa konversinya sudah selesai. Selanjutnya, begitu juga jika pada binary itu hexa, binary itu okta, terus juga kondisi pada desimal, jika kita pilih desimal, maka akan nunjukin mau jadi apa, binary, hexa, dan okta, begitu terus sampai 12 kondisi lainnya. Nah, apa yang terjadi jika salah? Maka di sini akan langsung masuk ke fungsi solely.
Nah, langsung aja kita coba. Mohon maaf Pak, untuk penjalanan code-nya, saya melakukan video lagi terpisah karena dari Zoom-nya itu ternyata tersensor dan saya coba terus ternyata tetap gak bisa, nggak tahu errornya di mana. Jadi saya alternatifnya seperti ini. Sekali lagi mohon maaf dan mohon permaklumannya. Jadi di sini misalnya kita coba run dengan terminal dari PowerShell, run. Nah, di sini kita muncul halo tahu mau apa. Dari sini kita bisa lihat di sini. Lalu klik satu jika mau binary, kita coba binary. Lalu mau jadi apa? Mau jadi apa? Di sini dia masuk ke kondisi kedua. Ini pada opsi kedua. Di sini lalu misalnya kita memilih desimal, maka akan muncul masukkan bilangan binary. Misalnya binary yang saya mau itu adalah 1010, enter. PP paket semoga sesuai ya, sesuai dengan kata-kata di sini karena binary itu desimal di sini. Lalu akan muncul hasil dari konversinya yaitu 10. Lalu ada pertanyaan atau di print lagi, mau lagi. Lalu ada bawah sebagai akhir atau menyatakan bahwa konversi sudah selesai atau sudah sampai akhir, sudah mencapai tujuan. Gitu. Apa yang terjadi jika salah? Penyebaran. Misalnya 1, 2, 3, 4, kita akan coba masukkan angka 7 karena di sini opsinya cuma ada 7. Jadi 7 jump to greater than 0. Jadi akan masuk ke fungsi showy tadi yang akan menampilkan kata-kata atau mengeprint kata-kata. Oh, no showy ya, kamu jangan sedih gitu. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan terus. Dan salah-salah kata juga saya mohon maaf dan terima kasih sudah menyempatkan diri untuk menonton video penjelasan dari saya. Terima kasih, Pak.